Sastra dari kelas 2023B. Kali ini saya akan membahas tentang teori hierarki dan serta contoh penerapannya dalam sebuah karya sastra. Nah, jadi yang pertama kita masuk dulu ke pengertian teori hierarki kebutuhan Maslow. Jadi, hierarki kebutuhan Maslow adalah teori psikologi yang diperkenalkan oleh Abraham Maslow dalam makalahnya A Theory of Human Motivation di Psychological Review pada tahun 1943. Ia beranggapan bahwa kebutuhan-kebutuhan di tingkat yang lebih rendah harus terpenuhi atau paling tidak cukup terpenuhi terlebih dahulu sebelum kebutuhan-kebutuhan di tingkat yang lebih tinggi menjadi hal yang memotivasinya. Jadi kebutuhan-kebutuhan ini itu sering disebut Maslow sebagai kebutuhan-kebutuhan dasar yang digambarkan sebagai sebuah hierarki atau tangga yang menggambarkan tingkat kebutuhan. Terdapat 5 tingkat kebutuhan dasar, yaitu yang pertama adalah kebutuhan fisiologis, yang kedua kebutuhan akar rasa aman, kemudian yang ketiga kebutuhan akan rasa memiliki dan kasih sayang, kemudian yang keempat adalah kebutuhan akan penghargaan, dan yang kelima adalah kebutuhan akan aktualisasi diri. Nah, jadi Maslow ini memberi hipotesis bahwa setelah individu itu memuaskan kebutuhan pada tingkat yang paling bawah, individu itu akan memuaskan kebutuhan pada tingkat yang berikutnya. Maka individu itu dapat kembali pada tingkat kebutuhan yang sebelumnya. Baik, kita masuk ke yang pertama, yaitu kebutuhan fisiologis, yaitu kebutuhan yang paling dasar pada setiap orang. Itu adalah kebutuhan fisiologis, yakni kebutuhan untuk mempertahankan hidup secara fisik. Nah, kebutuhan-kebutuhan itu seperti kebutuhan akan makanan, minuman, tempat berteduh, tidur, oksigen, atau sandang, pangan, papan. Nah, kebutuhan-kebutuhan fisiologis ini adalah potensi paling dasar dan besar bagi semua pemenuhan kebutuhan di atasnya. Kemudian yang kedua yaitu kebutuhan akan rasa aman atau safety or security needs. Nah, setelah kebutuhan-kebutuhan fisiologis terpuaskan secukupnya, maka muncullah yang disebut Maslow sebagai kebutuhan-kebutuhan akan rasa aman. Nah, kebutuhan akan rasa aman ini diantaranya adalah rasa aman fisik, stabilitas, ketergantungan, perlindungan, dan kebebasan dari daya-daya yang mengancam, misalnya seperti kriminal, terorisme, dan lain sebagainya. Lanjut, kita masuk ke yang ketiga, yaitu kebutuhan akan rasa memiliki dan kasih sayang atau social needs. Nah, jika kebutuhan fisiologis dan kebutuhan akan rasa aman ini telah terpenuhi, maka muncullah kebutuhan akan cinta, kasih sayang, dan rasa memiliki dan dimiliki. Nah, kebutuhan-kebutuhan ini meliputi dorongan untuk dibutuhkan oleh orang lain agar ia dianggap sebagai warga komunitas sosialnya. Nah, kemudian selanjutnya yang keempat yaitu kebutuhan akan penghargaan atau esteem needs. Nah, setelah kebutuhan dicintai dan dimiliki tercukupi, selanjutnya manusia akan bebas untuk mengejar kebutuhan egonya atas keinginan untuk berprestasi dan memiliki prestasi. Kemudian yang terakhir yaitu kebutuhan akan aktualisasi diri. Nah, atau disebut juga dengan self-actualization needs. Nah, tingkatan terakhir ini dari kebutuhan dasar Maslow adalah aktualisasi diri, yaitu kebutuhan untuk membuktikan dan menunjukkan dirinya kepada orang lain. Pada tahap ini, seseorang mengembangkan semaksimal mungkin segala potensi yang dimilikinya. Nah, kebutuhan aktualisasi diri ini adalah kebutuhan yang tidak melibatkan keseimbangan, tetapi melibatkan keinginan yang terus-menerus untuk memenuhi potensi. Baik, kita masuk ke dalam penerapannya, yaitu hierarki kebutuhan tokoh utama dalam novel Pulang dan Laut Bercerita karya Leila S. Chudori, yaitu kebutuhan akan fisiologis, yaitu dari kalimat pulang dengan semangat aku membuka dapur.
Ada mie, ada daging ayam, dan sayur. Aku mengangguk. Vivienne segera menyiapkan semua perangkat, kuali, minyak goreng, dan bumbu-bumbu. Nah, di situ menunjukkan bahwa itu adalah kebutuhan fisiologis akan kebutuhan makan. Kemudian yang kedua yaitu kebutuhan akan rasa aman. Pada novel tersebut dialami juga oleh tokoh utama yaitu pada kutipan sementara waktu kami mendapat bantuan sekedarnya dari lembaga sosial pemerintah agar bisa bertahan. Oke, yang ketiga itu kebutuhan akan cinta. Hal tersebut juga dialami tokoh yaitu pada kutipan pulang, aku betul-betul tak tahu dan tak pernah mencari tahu apakah Surti jauh lebih mencintai Mas Hananto daripada aku. Nah, aku lebih tak tahu lagi mengapa sampai detik ini setelah bertemu dengan Vivienne yang jelita dan menikahinya, hatiku bergetar setiap kali mengenang Surti. Kemudian yang keempat yaitu kebutuhan akan penghargaan. Nah, dalam novel tersebut terdapat pada kutipan jika Denny dan para pengawalnya kembali mengejekku, pasti mukanya ku hantam hingga jadi bubur. Nah terakhir nih yaitu mengenai kebutuhan akan aktualisasi diri. Nah, hal tersebut dialami oleh tokoh yaitu pada kutipan aku rasa inilah takdir kita. Kau adalah koki yang berbakat yang tak tertandingkan. Belum pernah aku mendengar Jai berbicara penuh semangat seperti itu. Baik, sekian pembahasan dari saya mengenai teori hierarki dan contohnya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Segala kesalahan kata saya ucapkan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.